Menjalani hidup dengan keterbatasan saudara bukan berarti harus mengemis meminta belas kasihan. Di wilayah Cileunyi, Bandung, Jawa Barat ada sekelompok penyandang disabilitas yang berdaya dan mandiri memproduksi cemilan potensi lokal di wilayahnya. Simak liputannya dalam sosok berikut ini. Awalnya, ia merasa rendah diri karena kondisi fisiknya. Kenyataan yang memang banyak dirasakan teman-temannya juga, sesama disabilitas. Bye-bye. Walau demikian, ia tak mau menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain. Kemandirian adalah impiannya. Saya ngerasa malu, minder, pasti ada. Nah setelah saya banyak keluar gitu, kadang sekarang saya kan suka, ayo kita keluar. Kalau pertemuan-pertemuan, nah di situ saya mikir, lah kenapa kita malu? Pas pertemuan kan disabilitas kan banyak, pas ketemu. Nah di situ saya ngerasa bahwa saya ngerasa tuh ada lagi yang lebih dari saya gitu. Ada yang ya banyak gitu yang lebih dari saya. Terus mereka tuh percaya diri, kenapa saya enggak gitu di situ. Nah disitulah makin semangat gitu, ngapain kita malu. Yang penting saya tuh mikir kalau kita merasa, yang penting nggak ngerugiin orang lain gitu. Apa yang kita bisa lakukan, tangan. Kadang saya ngelihat orang normal banyak juga yang minta-minta itu. Itu saya kadang bingung juga, ini orang normal tapi kadang ada yang minta-minta, Pak. Bener. Saya aja ngerasa malu itu. Saya dikasih duit sama orang kadang malu. Kusnadi, seorang disabilitas di kawasan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, tak ingin sendiri menjalani hidup mandiri. Ia mengajak rekan-rekannya sesama disabilitas bangkit dan berusaha. Ia kemudian mengorganisir kawan-kawannya mencari nafkah dan punya mata pencaharian tetap. Awalnya kan saya ini yang namanya disabilitas kan nggak punya pekerjaan, cuma dulu nggak punya pekerjaan. Nah, awalnya kita sebelum ini tuh ada ini dari PSM desa ikut pelatihan gitu. Kebetulan waktu itu yang ngelatih itu dari Kumala Foundation. Nah, dari situ kita belajar membuat daur ulang kertas selama 5 hari kalau nggak salah. Sehari-hari Kusnadi bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di desanya. Duduk di pojok sebuah warung, Kusnadi bergabung dengan para tukang ojek lainnya. Kusnadi juga memiliki pertanian hidroponik meski dengan lahan yang terbatas di pekarangan sekitar rumahnya. Selain sebagai tukang ojek pangkalan, setiap hari Kusnadi dibantu rekannya sesama penyandang disabilitas membuat keripik pisang, kecimpring, dan wedang jahe. Sekarang saya punya anak, punya istri. Saya bisa apa? Saya bisa ngojek, saya ngojek. Saya bisa jualan, saya jualan. Alhamdulillah sekarang itu udah disiapin kita punya saung. Kita juga diajarin selain kertas ada bikin keripik pisang, ada wedang jahe sama kecimpring. Nah di situ teman-teman juga seneng gitu. Apalagi sekarang ada hidroponik gitu. Jadi kegiatan tuh makin wah seneng gitu. Nah sekarang saya ngajak lagi teman-teman itu. Saya bilangin ke mereka itu kita nggak bisa
cuma di rumah dengan keterbatasan gitu, cuma di rumah. Ayo, kata saya, ayo gabung lagi lah. Ayo, saya ayo. Kalau masalah produk ini kan di sekitar kan banyak, apa namanya, potensi kan banyak di sini. Kebetulan di daerah kita tuh pisang banyak, jahe juga banyak yang nanam gitu. Kicimpring, nah kebetulan kita kan di kampung, jadi singkong, pisang, jahe itu ada itu. Kenapa kita nggak memanfaatkan yang ada aja? Terus kertas, kita kan ngambil dari pelepah, pisangnya diambil, pelepahnya kita manfaatkan jadi sesuatu yang bernilai. Memiliki tekad dan semangat untuk bekerja dan tidak meminta-minta atau menerima uluran tangan dari pihak lain, Kusnadi gigih bekerja. Semangat Kusnadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi inspirasi kawan-kawannya. Kalau untuk keripik pisang sendiri atau kicimpring ya wedang, mungkin dilihat dari potensi lokal ya di sekitar. Kan banyak juga kalau di sini kan masih pedesaan, banyak pohon pisang, banyak yang nanam singkong sama jahe. Jadi apa ya? Kenapa enggak gitu kalau kita juga bisa membantu juga petani gitu. Jangan jauh-jauh, kita juga kalau beli nggak susah-susah nyari. Memang dia punya kekurangan ya, tapi punya kelebihan juga gitu ya. Sepertinya dialah bertanggung jawab lah, istilahnya kan udah keluarga, dia mencari nafkah istilahnya. Kalau di sini mah ngojek lah gitu kerjaannya gitu sehari-harinya. Kalau setelah ini ya ada kegiatan gitu di sini gitu. Oh iya, emang di kegiatan di sini kan dulunya yang saya tahu ya bikin kertas gitu ya dari gedebok pisang gitu misalnya. Ya banyak sih anggotanya lah gitu, anak buahnya gitu yang ikut kerja gitu. Ya alhamdulillah gitulah, kelihatannya dia ada kegiatan, ya menambah-nambah maksudnya, jadi waktu itu ada gitulah untuk kegiatan di sini di saung ini gitu. Seperti nanam-nanam apa gitu, ada kegiatan. Karena di warga saya juga ada sih ada beberapa orang lah yang ikut gabung ke sini, ya ada kekurangannya sama gitulah. Kini keripik pisang yang ia buat bersama rekan-rekan disabilitas lainnya sudah bisa menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini membuat Kusnadi bangga karena bisa mandiri dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kalau kita ngerasa minder ya kita bakal terpuruk dengan diri kita itu. Kalau kita malu nggak bisa melangkah ke depan gitu. Kalau cuma diem gitu, ayo bergeraklah, bisa gitu, sebenarnya bisa, mampu gitu. Yang penting satu, kita tuh diajarin kalau bahasa Sundanya tuh ulah itu jangan minta, jangan nolak kalau dikasih gitu. Terus kalau ada ya kita punya ilmu ya kita bagi-bagi.